Kacau tapi nyata. Fulkrug datang, laga Australia batal, Milan jalan di tempat. Semua terjadi sekaligus dan semuanya terasa kacau. Milan resmi mengambil Fulkrug, defender baru akan datang, tapi rasa puas sama sekali belum ada. Di saat yang sama, satu keputusan besar akhirnya dibuat. Milan tidak jadi terbang ke Australia, dan itu mungkin kabar terbaik di tengah kekacauan ini. Pembatalan laga Milan Como di Australia bukan sekedar perubahan jadwal. Ini adalah pengakuan bahwa proyek tersebut sejak awal penuh masalah. Dari rencana main, lalu dibatalkan, dikonfirmasi lagi secara nasional oleh Presiden Lega Serie A, hingga akhirnya gugur total karena alasan ekonomi. Sebuah manuver yang memperlihatkan betapa berantakannya pengambilan keputusan, dengan pemain dan tifosi selalu jadi pihak paling dirugikan. Di tengah semua itu, Niklas Fulkrug mendarat di Malpensa. Bukan rekrutan impian, tapi cerminan kondisi nyata Milan. Tidak ada dana di Januari. Fulkrug datang sebagai solusi darurat, pinjaman dengan opsi untuk memberi Allegri sosok penyerang kotak penalti yang selama ini hilang. Secara teknis masuk akal, secara fisik penuh resiko, mengingat riwayat cedera yang panjang. Masalahnya tidak berhenti di lini depan. Milan kini mencari bek serba bisa, kanan dan tengah, lagi-lagi lewat skema pinjaman. Tanpa penjualan besar, tidak ada investasi. Rencana menjual Jimenez pun gagal, membuat ruang gerak semakin sempit. Dan disinilah nilai kerja Max Allegri terlihat jelas, 1 poin dari puncak klasemen. Dengan sumber daya terbatas dan skuad yang terus diuji, Milan dipaksa memaksimalkan segalanya, melampaui batas kemampuan untuk tetap bersaing dengan Inter dan Napoli. Jika tidak, musim ini hanya akan meninggalkan satu hal, penyesalan, dan bukti bahwa neraca keuangan masih selalu lebih penting daripada ambisi di lapangan. Transfer diam-diam Milan, striker 188 cm, 18 tahun, dan disebut Next Vlahovic. AC Milan tidak berhenti di Niklas Fulkrug. Bursa Januari ini ternyata belum ditutup bagi Rossoneri. 1 striker sudah diamankan, 1 lagi hampir resmi, dan yang kedua ini baru berusia 18 tahun. La Gazzetta dello Sport menyebut, Milan telah hampir memfinalisasi transfer Andrei Kostic dari Partizan Belgrade. 8 gol di Liga Serbia, fisik 188 cm, dan sudah dijuluki The Next Vlahovic. Milan bukan hanya sekedar membeli masa depan, mereka sedang mengamankan senjata jangka panjang. Kostic datang dengan formula yang jelas, pinjaman lebih dulu, opsi beli permanen sekitar 5 juta euro. Bukan transfer Juni, tapi Januari. Milan ingin dia langsung masuk ke ekosistem klub. Meski menit bermainnya terbatas musim ini, Kostic adalah pencetak gol terbanyak kedua di timnya. Bahkan ia sudah mencetak gol di level under 21 internasional melawan Italia di La Spezia. Masalah Milan selama ini bukan sekedar siapa yang mencetak gol hari ini, tapi siapa yang siap mengambil alih besok. Fulkrug memberi solusi instan untuk kebutuhan Allegri akan striker fisik. Kostic memberi jawaban untuk masa depan. Dibentuk lewat Milan Futuro, diuji setiap hari, dan disiapkan naik ke tim utama saat waktunya tiba. Milan tidak sedang berjudi, mereka sedang membangun lini depan berlapis. Pengalaman untuk sekarang, potensi untuk nanti. Dan Andrei Kostic adalah bagian dari rencana itu.
Allegri bergerak di balik layar. Kenapa Maignan kini lebih dekat bertahan di Milan? Di balik proses perpanjangan kontrak Mike Maignan, ada satu nama yang bekerja tanpa sorotan. Massimiliano Allegri, bukan sebagai negosiator, tapi sebagai penentu arah. Allegri memang menyangkal pernah membujuk Maignan secara langsung, namun faktanya, sejak kedatangannya, dialog yang sempat mati total kini kembali bernafas. Itu bukan kebetulan, itu pengaruh. Hubungan Maignan dengan manajemen Milan sempat membeku, tawaran awal kontrak diturunkan, lalu ditolak mentah-mentah. Musim panas lalu, Maignan bahkan sudah mengatakan ya ke Chelsea. Jika hanya keputusan pribadi, Stamford Bridge sudah jadi rumah barunya. Kesepakatan gagal bukan karena Maignan, melainkan karena klub tidak sepakat soal harga. Di momen krusial itulah Allegri turun tangan, bukan dengan janji uang, tapi dengan arah dan kepercayaan. Masalah Milan bukan sekedar kontrak, masalahnya adalah menjaga pemimpin ruang ganti, tetap percaya pada proyek yang sempat retak. Allegri tidak mengubah ban kapten Maignan, itu sinyal kuat. Sebuah fakta profesional terbentuk. Milan dan Maignan berjalan bersama demi tujuan yang sama. Disinilah kehadiran Claudio Filippi membuat Maignan kembali nyaman. Latihan terasa tepat, atmosfer tim lebih tenang, dan kepercayaan perlahan pulih. Pernyataan Maignan soal tim yang lebih keluarga dan staf yang membawa ketenangan bukan basa-basi. Ia bukan tipe pemain yang berbicara kosong. Kini Milan kembali ke proposal perpanjangan awal. Situasinya tetap rumit, tapi tidak lagi mustahil. Dan sementara Januari mendekat, Allegri terus bekerja, tenang, senyap, tapi menentukan. AC Milan cari bek tengah. AC Milan belum berhenti. Setelah Füllkrug tiba, satu era kini jadi prioritas mutlak, lini belakang. Nama-nama besar mulai muncul dan arah pasar Rossoneri semakin jelas. Menurut Gianluca Di Marzio di Sky Calcio Mercato, Milan harus mengambil bek tengah. Bukan opsi pelengkap, tapi profil yang siap pakai. Targetnya jelas, pengalaman, fisik, dan kepemimpinan. Nama pertama adalah Milan Skriniar. Profil ideal, disukai Milan, tapi realitanya rumit. Skriniar adalah kapten Fenerbahce, dan klub Turki itu tidak mudah melepasnya, bahkan untuk skema pinjaman. Opsi lain adalah Eric Dier dari Monaco, ex Bayern Munich. Pemain berpengalaman, tapi baru kembali dari cedera. Milan harus menilai kondisi fisik dan kesiapan jangka pendeknya. Lalu muncul nama yang paling menarik, Federico Gatti. Hubungannya dengan Massimiliano Allegri sangat kuat. Gatti sedang dalam fase pemulihan cedera dan statusnya di Juventus masih perlu dipastikan. Masalah Milan sederhana tapi krusial. Pertahanan butuh stabilitas sekarang, bukan nanti. Solusinya juga jelas, siap siaga di pasar, menunggu celah, dan bergerak cepat saat Juventus atau klub lain membuka pintu. Milan ingin siap, bukan bereaksi lambat. Bursa belum panas sepenuhnya, tapi satu pesan sudah tegas, Füllkrug bukan akhir. Bek tengah adalah langkah berikutnya, dan Milan sedang mengatur waktu terbaik untuk menyerang.